Jadi Prader-Willi syndrome itu adalah sindrom yang tadi dikatakan 1:30.000 anak, di mana sindrom itu tidak mengenal apa itu rasa kenyang. Oh. Tidak mengenal apa itu rasa kenyang. Ya. Jadi lapar terus maksudnya? Dia akan lapar terus, dia sangat terobsesi dengan makanan. Namun banyak hal-hal lainnya ketika dalam masa kandungan itu biasanya terasa dia tidak terlalu aktif. Kemudian ketika melahirkan dia tidak menangis. Kenapa? Dikarenakan sindrom Prader-Willi ini membuat ciri-cirinya adalah salah satunya otot-otot yang lemah. Sementara kita bernafas memerlukan otot, kita menangis memerlukan otot, kita mengunyah memerlukan otot. Jadi Sulaiman ketika lahir 2 minggu pertama itu di NICU, di mana Sulaiman memakai selang sampai menuju ke lambungnya untuk meminum ASI karena dia nggak bisa nyot. Ototnya tidak bisa ya. Tidak bisa berfungsi. Terus dia juga pada saat kecilnya tidak menangis. Dia fluffy baby gini ya. Gitu ya. Biasanya kalau lemah ototnya gini aja gitu. Jadi saya meminta kepada teman-teman semua dimanapun berada harus bersyukur kepada Allah kalau anak kita bisa bergerak, anak kita bisa menangis. Kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya nangis kan dimarahi. Namun kadang-kadang sesuatu yang kita marahi itu dirindukan oleh sebagian ibu di luar sana. Bahwa banyak ibu-ibu yang menginginkan anaknya menangis, menginginkan anaknya bisa minum ASI dari sang ibu. Namun Sulaiman perjuangannya Masya Allah, sampai hari ini masih perjuangan. Kak Uki pada waktu ketika hamil, apakah dia bergerak gitu dalam kandungan? Oh iya. Aktif, tetap aktif? Tetap aktif? Nggak terlalu aktif. Dibandingkan 3 kehamilan sebelumnya ya? Betul. Karena itu tadi namanya hypotonia. Hypotonia itu adalah otot-otot yang lemah. Nah ketika di NICU itu, memang itu menjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Bahwa siapa yang menyangka di antara miliaran manusia Allah pilih saya salah satunya untuk melalui hal ini. Sebagai manusia biasa, walaupun kita tahu ada ayat ini, ayat itu gitu. Iya, tapi tetap ya? Iya, manusia biasa manusiawi ada sekali. masa kita nangis. Jadi 7 hari pertama itu saya menangis. Bukan menangis meratapi takdir, enggak. Menangis karena ini ada apa ya, ini ada apa ya, ini ada apa ya. Wajar namanya ibu ya, ya Kak Uki ya. Walaupun dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita adalah manusia biasa, termasuk Nabi pun diberikan tentu saja cobaan, dan mereka pun juga manusia yang punya perasaan. Betul. Tapi Ustazah, ini akhirnya didiagnosa Prader-Willi syndrome sendiri, apakah saat mengandung sudah didiagnosa atau berapa hari setelah kelahiran Sulaiman? Nah, baru ketahuan. Yang namanya kelainan langka ini tidak mudah untuk didapatkan atau tegak diagnosanya karena dia harus diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika dia lahir dokter juga nggak tahu ini kenapa. Makanya dipanggil dokter syaraf, dokter jantung, dokter paru, dokter banyak banget. Di dokter darah semuanya, dokter ortopedi semuanya untuk memeriksa anak ini ada apa karena ada sesuatu tentang anak ini. Singkat cerita, dari sekian banyak dokter akhirnya darahnya Sulaiman ini dikirim ke Jerman pada saat itu. Di saat kelahiran berapa hari setelah itu? 4 bulan, intinya setelah 4 bulan itu baru tegak diagnosa setelah darah itu dikirim. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang kakak lihat itu ya? Iya. Berarti sebelum 4 bulan belum ketahuan, baru kirim ke Jerman darahnya? Karena kan kirim ke Jerman itu juga butuh proses ya, butuh darahnya diambil di sana, saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Baru disitulah tegak diagnosa. Dan saya lega sekali karena kalau kita nggak tahu diagnosanya apa, kita kan bertanya-tanya anak ini ada apa, harus gimana. Kita nggak pernah tahu apa yang harus kita lakukan kalau nggak tahu penyakitnya atau kelainannya apa. Setelah tegak diagnosa, setelah tegak diagnosa, barulah kemudian saya bertanya kepada dokter, hai, assalamualaikum. Barulah saya bertanya kepada dokter apakah kelainan langka ini mengancam nyawa dan apakah ada kesempatan berumur panjang. Lalu jawabannya? Ketika dokter mengatakan anak dengan Prader-Willi syndrome punya kesempatan berumur panjang dan tidak mengancam nyawa, disitulah saya bersyukur kepada Allah dan situ saya mulai menyadari inilah hari di mana saya akan melakukan sebuah perjalanan yang seru.